Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di Tarot Reading bareng sama Dira Aprisa. Dan hari ini aku punya reading yang exciting banget buat kalian, yaitu tentang keberlimpahan. Jadi hari ini kita akan ngebahas segala macam tentang keberlimpahan kalian. Mungkin ini akan membangkitkan ide, akan membangkitkan apa ya, kalian bisa introspeksi atau bahkan mungkin resonate sama satu atau dua atau tiga aspek hidup kalian yang mungkin perlu kalian improve. Alright, so kita akan explore lengkap mulai dari apa sih challenge-nya, kemudian apa sih pelajarannya, dan bagaimana apa yang bisa kalian lakukan untuk bikin keberlimpahan itu semakin mengalir di dalam hidup kalian. Alright, nah sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian bahwa I will be reading in two languages, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kenapa? Karena kalau reading aku suka tiba-tiba keluar bahasa Inggrisnya. Jadi aku berharap kalau misalnya kalian kesulitan pakai bahasa Inggris, silahkan dinyalain subtitle atau captionnya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener nggak nyaman dan nggak bisa, aku saranin kalian untuk mungkin cari reader lain yang pakai bahasa yang paling nyaman buat kalian, alright? Because essentially I want this reading to touch your heart, to touch your life, and biar bisa buat buat panduan hidup kalian juga. Jadi kalau kalian ngerasa kayak aduh aku nggak bisa nih sama readingnya Aprisa, nggak apa-apa banget gitu. Alright, so I have selected 3 tarot decks di sini. Semuanya aku ambil Ten of Pentacles, ini juga Pentacles, Mushroom di pile ini. Kemudian di sini Pentacles-nya adalah coins. I'm gonna read them as they are, atau aku akan bilang Pentacles karena udah kebiasaan. Anyway, dan kenapa aku pilih Ten of Pentacles? Because 10 adalah, kalau di tarot, adalah angka yang paling maksimal, yang paling abundant. Okay? Dan Pentacles ini adalah terkait earth material, terkait harta, kepemilikan, keluarga, dan hal-hal lain ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, rumah dan sebagainya. So I'm using this card dan aku akan introduce the cards to you supaya kalian bisa pilih. Dan di setiap pile nanti ada kartu dan juga ada crystal yang kalian bisa pakai untuk pilih. Kalian boleh pilih dari kartunya, boleh pilih dari gambarnya, atau dari feeling-feeling aja. Atau kalian juga boleh ambil dari kristalnya. Kalau kalian pikir kayak Aprisa aku suka kristal yang ini tapi kartunya yang ini, oh kamu boleh banget pilih dua-duanya dan baca dua-duanya. Siapa tahu ada pesan yang cocok buat kamu di dalam situ. Essentially, ketika kita membaca tarot, ketika kita reading tarot, silahkan diambil pesan yang paling sesuai buat kalian, right? Karena ini adalah general reading, so it's going to touch a lot of people. Jadi pick message yang paling sesuai buat kalian, alright? Karena bagian-bagian yang nggak resonate, that means that's for someone else. Kalau misalnya kamu baca reading, misalnya ambil kartu ini gitu ya, terus habis itu pas di reading, kok ini nggak sesuai sama aku sih? Ya sudah, didengarkan aja. Terus coba pile lainnya, siapa tahu ada yang lebih cocok sama kamu. Tapi kalau misalnya di hari itu, di reading ini misalnya nggak ada satupun yang resonate sama kamu, perhaps today is not your reading. Dan I'm so happy kalau kamu bisa menerima bahwa alright, today I have no reading, no message for me, and that's okay too, right? Alright, so let's start. Aku akan introduce. This is the first pile. Aku ambil dari The Light Seers Tarot. Ini gambarnya. Terus kristalnya adalah selenite. Selenite ini adalah fighter, teman-teman. Dia udah terkena berbagai macam cobaan. Sebenarnya udah kejedot-jedot berkali-kali, tapi dia tetap bertahan dengan energinya yang pure. Alright, pile kedua. Ini kartu kalian. Ini dari Enchanted Forest Felines. Terus kristalnya adalah Tower Smoky Quartz. Beautiful. Cakep ya. Alright. Terus pile ketiga, Ten of Pentacles, Ten of Coins. Aku ambil dari Good Karma Tarot. Terus batunya ini adalah
ruby kyanite. Kyanite. Ini tuh cute banget dan ada dotsnya ini loh teman-teman. Ruby, beautiful. Alright, so take your time. Kalau kalian bingung, take a deep breath. Kalau bingung banget, tonton aja satu-satu. Tonton aja semuanya sambil buat temen cuci piring atau buat exercise, right? Kayak aku nonton tarot reading sambil olahraga. Alright, if you are ready, kita akan segera mulai dengan pile 1 dan I will see you soon. Hai pile 1, kalau kalian pilih Lightseer Tarot sama Selenite, this is your reading. Pertama, aku akan cek, kita akan cek 3 hal. Yang pertama adalah challenge kamu apa, terus kedua, lessons-nya apa, terus yang ketiga, apa yang kamu perlu lakuin, alright? Oke. Oh ya, kita nanti juga akan cek ya, kalau misalnya dapat informasinya, abundance kalian ada di mana sih, abundance-nya? Let's see. Oke, first of all kita akan cek. Aku akan pakai Divine Abundance. Kalau kalian tertarik sama kartunya, aku akan taruh linknya atau nama-namanya di bawah. Oke. Oke. This is your challenge. Oke. Wow. Oke. Terus habis itu, this is your lessons. Oh wow. Oke. Terus habis itu, this is what you are advised to do. Oke. Quick hunch teman-teman. I think di antara kalian yang di sini, kayaknya ini kalau nggak resonate, kayaknya kalian perlu cari pile lain deh. Karena spesifik banget buat kalian yang ada di sini, kalian pernah ada di situasi keuangan yang bagus banget sebenarnya. Kalian tidak datang dari keluarga miskin, keluarga kalian cukupan, nggak masalah menurut kalian sekarang kalian semiskin apa atau sekaya apa. Tetapi ngomong-ngomong soal itu, I think you started tidak dalam kondisi miskin, and somehow your family atau kamu lost something, whether it's one of your parents, which I'm so sorry if that is what happened, atau your parents lost their job, salah satu atau dua-duanya, atau ada bisnis yang jatuh, atau terjerat hutang, atau apapun itu, tapi you didn't come from keluarga yang kekurangan gitu. Jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kalian yang benar-benar menggoyang your belief about abundance, terus juga membuat kalian merasa bahwa oke, aku nggak bisa maintaining abundance, terus mungkin kalian jadi ketakutan kehilangan sesuatu, atau bahkan mungkin jadi pedit banget sama uang, atau kayak jadi overworking kayak gitu. Itu yang aku feeling di sini. Let me find more cards untuk clarification. Itu challenge-nya mungkin yang terbesar. I think ini tentang past experience sih gitu. Let's see. Challenge-nya, answer the call. Terus lesson-nya, okay. The ever unfolding rose cracked open. It is happening for you, not to you. Lupa. Terus maaf ya teman-teman kalau miring. Terus habis itu apa yang bisa kalian lakuin, dan where your money is atau where your abundance is. Nih. Unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives. Beautiful. Alright, so aku akan bahas satu demi satu ya teman-teman. Oke, jadi yang tadi seperti yang aku bilang, kalau kalian agak resonate sama yang tadi aku sampein, mungkin ini bukan pile kalian bisa coba pile lainnya. Anyway, kalau kalian datang dari pile lain, welcome. Jadi apa yang terjadi di dalam keluarga kalian yang tadi aku sebutin itu, loss-nya, apapun itu bentuk loss-nya, itu sebetulnya menggoyangkan rasa percaya bahwa abundance is your birthright. Okay?
in different ways. Karena di sini aku reading buat banyak orang, jadi silakan kalian cek yang mana yang paling sesuai. However, pelajaran yang paling besar yang kalian diminta di sini adalah untuk tergantung ya, karena kan tadi aku bilang ada yang kemudian manifestasinya jadi bekerja terlalu keras, kemudian jadi workaholic, jadi kayak ngejar promosi terus, ngejar uang, kayak mungkin bahkan kalian saat ini nggak dalam kondisi kesusahan, kondisinya cukup, tapi ada rasa khawatir bahwa it's going to run out, people are going to take it, atau misalnya nanti kalau bangkrut gimana, aku harus nabung sebanyak-banyaknya, aku harus hoarding money, aku nggak berani spending uang because I'm scared nanti kehabisan uang, atau like there are so many manifestation from this what happened in the past ini, dan itu membuat kalian berusaha untuk mengontrol uang in any way, yaitu tadi yang aku sebutin ya, kerja keras dan sebagainya, aku nggak ngulangin ya. Karena kalian berusaha untuk mengontrol uang, sebetulnya lessonnya di sini adalah untuk percaya bahwa kejadian yang dulu terjadi di dalam keluarga kalian, di dalam hidup kalian sebelumnya, mungkin bukan dari keluarga kalian, tapi kamu sendiri, misalnya kamu punya kerjaan, kemudian kamu kerjaan stabil dan sebagainya, terus tiba-tiba kamu di layoff, right? Atau misalnya terus kamu kehilangan penghasilan dan kamu harus mulai dari awal lagi, it was traumatic. Terus lagi, contoh lain adalah misalnya kamu punya pasangan, terus habis itu kamu tinggal di rumah, kamu kerja di rumah, misalnya jadi ibu rumah tangga kayak gitu, terus habis itu suami kamu kehilangan kerjaan, jadi atau misalnya atau sakit, atau tiba-tiba nggak ada misalnya, I'm so sorry if that's what happened, tetapi nevertheless ini adalah pesan yang terbesar di sini yang aku dapetin adalah bahwa what happened back then itu bukan untuk menghukum kamu. Jadi if in any way kamu ngerasa bahwa aku salah apa ya, keluargaku salah apa ya, bapakku salah apa, ibuku, atau misalnya kenapa kok keluargaku kayak gini, kenapa kok sial terus dan sebagainya, what happened in the past itu bukan untuk menghukum kamu. Alright, it was not a punishment, dan ini sebenarnya adalah panggilan, dan ini kerasa anget banget ya, di sini dingin juga, tapi di sini anget banget dengan divine source ini. Help me know that all my deepest needs will be met. Okay? Let me trust that you have a plan and the right actions will come. You are my source for all. Jadi di kartu ini itu benar-benar kalian diminta untuk percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu sebelumnya itu bukan untuk menghukum kamu, dan untuk ngasih tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa yang maha segalanya itu ada dan akan menyediakan untukmu. Dan apa yang terjadi kemarin itu bukan karena yang maha menyediakan ini marah sama kamu atau kamu melakukan sesuatu hal yang salah, itu nggak sama sekali. Nanti kita akan lihat ini, karena ini ada answer to call. What is your soul calling you to do? Karena ini definitely apa yang terjadi in the past itu ada lessonnya. Tapi satu hal di sini yang yang kalian perlu lepaskan, kelihatan nggak sih? Aku perlu ngecek. Oke, kelihatan. Jadi yang kalian perlu lakukan itu adalah melepaskan soul patterns, contracts, and past lives. Jadi apa yang terjadi dulu di masa lalu, that doesn't have to be your reality right now. This is really big lesson. Jadi apapun yang menjadi manifestasi kekhawatiran kamu itu, bentuknya kayak apapun itu, you are being called to heal. Okay? Because it was traumatic, and I get that. It's scary. Allow me, divine, to always accept the right assistance, welcome your help in every way, and delight in receiving it. Beautiful. Jadi aku lihat di sini teman-teman kalian yang ada di sini, kayak apa ya? Being humbled, kayak yang, aku harus percaya bener nih sama Tuhan bahwa yang punya segalanya itu Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil, akan diambil. Tapi kapanpun aku mau diberi, aku akan diberi. Dan aku berhak untuk minta. Aku boleh minta. Aku boleh minta untuk dijaga tanpa aku berusaha untuk mengontrol. I hope that makes sense. Make sense ya? Semoga make sense. Kalau kalian ada di sini harusnya kalian ngerti sih.
tadi aku di sini bilang manifestasinya bisa macam-macam, salah satunya dalam bentuk kontrol, mengontrol uang, mengontrol pengeluaran dengan terlalu berlebihan, jadi megangin uangnya tuh kayak gini gitu dengan gitu di sini, atau apa ya, atau bahkan dan ada beberapa di antara kalian di sini yang manifestasinya jadi suka memberi, jadi kayak aku tahu rasanya susah, jadi aku akan memberi. Nah, ini adalah ini adalah bentuk yang pas, karena ketika kita nggak megangin uang seperti itu, kita jadi bisa, oh ya, aku sekarang udah punya uang lagi setelah kejatuhanku kemarin. Ini kita diminta untuk berbagi ini, dan juga at the same time tahu bahwa semesta itu akan membantu kita. Jadi ini kerendahan hati kan, humility. Jadi tahu dan percaya bahwa semesta itu akan membantu kita. Ini pelajaran terbesar. Aku akan cek di tarotnya apa yang akan muncul. Alright, let's see. Where's the lights here? Okay, there you are. Okay. Apa pesan tambahan atau apa ya pertanyaannya yang pas mungkin? Apa yang perlu dilakukan sama pile 1 untuk bisa melepaskan soul contract ini, atau story past wound ini? Oke. Oke, yang pertama, apa yang bisa dilakukan untuk melepaskan ini? Karena aku rasa apa yang terjadi di dalam hidup kalian ini membuat somehow mungkin bukan keuangan kalian yang keganggu. Mungkin beberapa di antara grup ini memang keuangannya agak lagi keganggu atau lagi oleng. Tapi kayaknya banyak juga yang sebenarnya secara standar dilihat dari orang-orang di sekitar, terus kondisi negara kita misalnya secara umum itu, you are not poor. Honestly, this is the energy. You're not poor. Eight of Cups, The Hermit. Tadi pas kartu Eight of Cups-nya keluar, aku lihat aku ngerasa kayak The Hermit gitu. Ternyata The Hermit-nya keluar beneran. The Devil. Oke, aku melihat kartu ini karena sudah terlanjur muncul. So, kita lihat. Wow, teman-teman, I think yang ada di grup ini ya, I think for so many of you, I'm feeling, aku nggak tahu ini resonate apa nggak ya teman-teman, tapi I really feel like ada beberapa di antara kalian yang agak sulit percaya sama orang lain, memilih untuk sendiri, memilih untuk menjauh dari society, memilih untuk stay in that pain. I'm not saying this dalam artian kalian sehari-harinya bentuknya sedih terus, itu enggak, tapi kayak the energy that you keep adalah kayak I'm gonna protect myself, I'm gonna energinya protektif banget gitu, in a way, kayak masih berusaha untuk ngejaga hati banget atas apa yang terjadi di dulu. Jadi ini particular ya, terkait tentang abundance itu gitu. Oke. Terus apa yang perlu dilakuin dong sama grup 1 ini? The High Priestess. Okay. Queen of Wands. Okay, that's beautiful. It's starting. Dan buat pile 1, apa yang perlu mereka lakuin? Spirit, can you please guide me? Can you please tell me? Oh wow. Wow. Okay. Back to the basic. Itu yang aku dengar. Apa artinya? Let me read and explain. Jadi gini teman-teman, bentar.
the way you see your situation, the way you see what happened. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah how you see what happened to you, the loss. Terus yang kedua, the way you see your situation right now. Kayak ada satu hal yang nggak pas, yaitu perspektif, ya kan? Magician, the High Priestess, dua-duanya ini adalah kartu-kartu awal di dalam tarot reading. Ini kartu nomor 1, ini kartu nomor 2, ya. Jadi ini benar-benar kayak back to the basic, back to the foundation. What is money? Ini yang kalian perlu pelajari. Aku yakin di sini di antara kalian, kalian sudah sudah banyak belajar tentang uang, sudah belajar tentang finance, sudah belajar mungkin tentang psychology of money. Kalau belum, this is the invitation untuk belajar lagi tentang itu. Kalau kalian misalnya sudah belajar tentang keuangan dari sisi finance, ini kita ngomongin abundance keuangan ya, dari sisi finance yang keuangan, dari sisi finance, microfinance, makro dan mikro finance, misalnya kalian belajar macam-macam tentang itu gitu kan. Terus habis itu kalian cari aspek abundance yang lain yang kalian belum pelajari, karena somehow aku mikir bahwa kalian perlu ngebalance apa yang kalian sudah tahu tentang uang atau tentang abundance. Jadi kalau selama ini kalian, misalnya ini contoh kalian lebih fokus ke pengetahuan yang sifatnya sifatnya earthly atau solid, kayak misalnya tadi aku bilang micro finance, makro, terus habis itu misalnya tentang saham, tentang apa sebagainya itu, terus tentang bisnis. Coba kalian balance dengan yang tentang abundance, manifesting, tentang staying in the vibration, terus habis itu tentang kepasrahan, acceptance, nggak cuma tentang manifesting, tapi tentang kepasrahan, tentang menerima, tentang hidup. Jadi kalau kalian udah fokus ke uang, sekarang coba fokusnya ke acceptance dan fokusnya ke spirituality. Fokusnya bukan untuk uangnya, tapi lebih kayak apa ya bahasanya, tentang hidup untuk melayani. Nah itu. Jadi apapun, ini contoh ya, ini cuma contoh. Aku nggak bilang bahwa itu yang kalian perlu pelajari, tetapi kalau misalnya kalian sudah belajar banyak tentang uang dari satu sudut pandang, yang diminta adalah untuk kalian belajar sudut pandang lain tentang hidup, tentang ownership, tentang contohnya, karena gini teman-teman, kadang-kadang kita pengen manifesting uang, kemudian yang kita lakukan adalah belajar tentang bisnis, tentang uang, tentang karir, tentang bisnis, tentang uang, tentang karir, itu aja terus, ya kan? Tentang ekonomi, tentang finance, politik dunia gitu, yang kita pelajari itu. Tapi kita lupa bahwa ada juga bagian lain yang mempengaruhi, yang menggerakkan roda keuangan, which is probably psychology, terus habis itu spirituality, connection with nature, connection with oneness, you know what I mean? So, getting yourself in balance. Atau misalnya kalian udah kebalikan, kalian ngurusin yang manifesting, terus pertanyaannya sekarang adalah keeping, allowing, receiving. Atau mungkin udah sibuk mikirin manifestingnya, tapi lupa ngurusin gimana caranya nabung, gimana caranya ngebudget, gimana caranya spending money, you know? Find the balance, and whatever that balance is, cuman kamu yang tahu. Tapi that's what I'm feeling from your reading. Itu abundance kalian ada di sana. It is very possible that you are actually not financially suffering yang ada di grup ini. However, somehow it feels like lacking. Kalau kalian nggak resonate sama reading ini, then this is not your reading. But definitely this is a calling, bahwa sebenarnya kalian itu selalu surrounded by abundance. Kalian itu bisa creating your own abundance. Kalian tuh kayak hidup di depan sumur, a well of abundance yang kalian bisa tanda kutip kayak ambil kapan aja.
insight-nya, misalnya ini contoh lagi ya, karena kan yang ada di grup ini beda-beda. Insight-nya itu kalian bisa ambil dari mana aja. Kalian bisa dapat insight untuk mulai bisnis itu dari mana aja. You have the access literally dari atas ke bawah, kalian punya aksesnya, dari bawah ke atas kalian punya aksesnya. Semua. Dan ini kalian punya energinya untuk alchemizing sebenarnya di sini. The energy is very very abundant. Tetapi kemarin yang menjadi salah satu challenge itu adalah ini. Kalian menutup diri, kalian terlalu takut mungkin. Tapi ya wajar gitu loh, karena memang dulu yang kalian alami itu painful. However, kalau kalian bisa balancing ini, kalian bisa dapat perspektif baru ini, it's going to bloom very beautifully, karena energinya Queen of Wands itu very beautiful. Dia akan menyala, dia akan activating all the abundance in your life. Itu, that is your lesson. Kalau ditanya kekayaannya ada di mana, I think once you have this balanced perspective about money, about abundance gitu kan. Dan abundance ini macam-macam ya teman-teman. I think one thing yang aku mau point out di sini adalah abundance is not only about money, but it's also about time, about family. So perhaps you are already abundant in many other aspects of your life, tapi perspektif ini, yang balance inilah nanti yang akan membuat kamu mampu membawa abundance dari satu aspek hidupmu ke aspek hidup yang lainnya. Jadi kalau di dalam hidupmu sekarang, oke, aku abundant sekarang ya, my family is happy, lalala lili gitu ya, but my finance is a wreck gitu, then your ability to see your family differently itu akan membawa kamu ke abundance apapun ini yang kamu harapkan. Tapi kalau misalnya, atau misalnya kebalikannya gitu, kalian mungkin punya uang, ini aku kasih contoh aja ya, kalau nggak resonate kamu cari contoh yang paling cocok buat kamu. Tapi kalau misalnya kayak kamu secara uang itu sebenarnya cukup dan ini, tapi kok secara family aku nggak happy, nanti kamu bisa bawa this happiness from money to family, atau from money to time. Jadi creating a life that is 360 degrees abundant. Gak cuman satu aspek hidup kalian aja yang abundant, tapi so many of you. Ketika kalian mau belajar melihat dari sisi lain, belajar untuk melepaskan perspektif lama kalian, dan ini being humble enough untuk receive help, untuk receive benar-benar gift from the divine, so that the memory of the loss will stay, but kalian akan melihat situasi itu differently, because without that loss you will not be able to learn all of these things, you will not be able to appreciate when you have. So I think this is a different perspective, and I really hope that this journey is going to give you not only more abundance but also give you more abundant perspective. I'm gonna check out the outcome of your study. Mana lagi kartunya? Oke, apa outcome-nya? Oke, Five of Wands. I think kamu akan nemuin dalam perjalanannya, nanti pada saat kamu belajar ini, mungkin kamu akan nemuin beberapa challenges, atau kamu harus kayak mempertanyakan dan bahasanya, mempertanyakan dan men-challenge mindset dan belief kamu yang lama. Itu yang pertama. So when you start to enter this journey, I think you're gonna go through a lot of proses dimana kamu kayak yang, so what I understood was wrong, kayak gitu. It's going to be challenging memang ketika kamu belajar perspektif baru ini, because you're gonna need to let go of your past perspective, your past beliefs dan mindset about money atau about abundance itu. And then what can we expect? Queen of Swords, beautiful. Dan Four of Cups. Oke. Jadi yang menarik adalah nanti ketika kalian belajar itu, kalian akan dapat perspektif baru, exactly. Kalian akan sitting on a higher ground, dimana kalian bisa melihat hal-hal yang selama ini kalian alami, atau yang kondisi kalian saat ini dengan lebih balance, dengan lebih
akurat. Karena kalian sekarang jadi dapat gambaran fullnya, gambaran penuhnya. Kalian jadi bisa ngelihat situasi ini dengan lebih objektif gitu, teman-teman. Terus, gara-gara kalian mampu untuk ngelihat ini, kalian jadi bisa ngelihat opportunity yang kemarin-kemarin kalian nggak lihat. Ini kalian akan bisa nemuin. Kalian akan jadi bisa tahu bahwa the things that you already have, opportunities that you already have, ya kan? Terus habis itu more opportunities yang nanti akan coming your way. Like so many more abundance and happiness. Itu you will finally be able to see. Jadi mbak ada sana mbak, tik 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 tik. Mbaknya nengok ke sana kemudian lihat, wow, there's so much in life. There's so much beauty and abundance in life. There's rainbow, like literally beside her, tapi dia nggak lihat, and that is what you are going to see kalau kamu doing this work. This is beautiful because you already have the abundance. Kamu cuman perlu nengok dikit aja, sip, nanti kamu bisa lihat, oh iya aku punya banyak. This is how I can use my time, my energy, my money. This is how I have been looking at my life, my things, my situation, inaccurately. Aku ambil ini, cracked open. It's happening for you, not to you. Jadi situasi yang kalian hadapi saat ini, apapun ini bentuknya ya, apakah kalian lagi kondisinya gimana pun, this is for you, so that you can see, so that you can embrace apapun yang udah disiapin sama semesta untukmu. Alright, that is your reading. Semoga itu resonate. Kalau misalnya resonate, feel free untuk kasih like dan jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. Semoga berguna ya. Yang resonate di keep, yang nggak resonate nggak usah di keep. Dadah. Hai Pile 2, kalau kalian pilih Enchanted Forest Feline Tarot sama Smoky Quartz ini, this beautiful Smoky Quartz, this is your reading. Aku akan cek 3 hal. Yang pertama nanti adalah challenge kamu, kenapa mungkin ada hal yang menghalangi atau membatasi kamu dari accessing your fullest abundance ya. Kita ngomongin fullest abundance. Terus habis itu yang berikutnya adalah what is the lesson, dan yang ketiga adalah what you need to do. Alright, so first kita akan ambil kartu dari Divine Abundance. Aku akan kasih kartunya di bawah di chat, di description. Oke, buat pile 2, let's put it here. Buat pile 2, what is the challenge for them to create the fullest, to access the fullest abundance? Letting go. Everything is indeed out of control and God will hold it all. I can safely let go. Okay. Kemudian apa lessonnya dan apa yang bisa dilakuin? Sanctity untuk lessonnya, through offering, even the most mundane problem can become a sacrament. Terus habis itu, what you need to do, individuality. Every person has their own personalized study plan in this Earth School. Oke, aku akan clarify dengan ini. Work your life, Oracle cards. What is the challenge, please, Spirit, for pile 2? Okay, this one, Unbound. Oh wow, ini mirip sama pile 1. Kalau kamu call to pile 1 atau datang dari pile 1, welcome. Terus untuk lessonnya, Inner Temple. Wow. Devotion, tune in to the portal of your heart. Oh. Apa yang kalian perlu lakuin, please? Oke. Ada beberapa yang keluar di sini, ada 2. Protection, call back your power. How interesting. Cut the cord, soul retrieval. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? How interesting. How interesting. Okay, I have a hunch di sini. This is very specific though. Sama kayak pile 1. Pile 1 juga cukup spesifik, tapi bisa jadi kalian yang ngalamin. Pile 2.
Ini juga bisa jadi cocok sama pile 1 juga, I don't know. Let's see. Oke. Kalau kalian attracted sama pile 1 juga karena tadi mereka dapat ini juga, silakan. Oke. Satu, mungkin ada beberapa jenis dari antara kalian, beberapa grup yang ada di sini. Tapi first of all yang aku rasain adalah salah satunya, kalian yang ada di grup ini ada yang membiayai orang lain, dan membiayai orang lain ini membuat kalian merasa financially tidak abundant. Itu yang aku rasain. Aku masih ngecek apakah masih ngerekam. Nah, buat kalian yang membiayai orang lain ini, aku sensing ada yang rasanya jadi nggak abundant karena kalian terpaksa, atau karena kalian dipaksa. Memang ada yang dipaksa, ada yang terpaksa. Terpaksa artinya memaksa diri sendiri, atau dipaksa sama orang tersebut, atau mungkin sebenarnya bukan dipaksa tapi kayak nggak ada yang maksa, tetapi kamu imposing your own self gitu. Dan ada juga yang membiayai orang lain ini merasa kayak memang mungkin itu kewajibannya, tapi kamu juga belum bisa nerima bahwa kamu memang perlu mengeluarkan uang itu gitu. Somehow aku ngelihat ada beberapa variasi itu. Jadi kalau misalnya ini resonate, silahkan dilanjutin. Itu sih menarik. Aku akan clarify energinya lagi. Tapi somehow though, kalau kalian itu merasa tidak abundant karena kalian membiayai, ini contoh ya. Misalnya kalian kepala keluarga, kemudian kalian membiayai keluarga kalian, terus kalian jengkel, itu kayaknya kalian nggak masuk ke grup ini deh, honestly. Itu yang aku rasain. Soalnya aku ngerasa di sini ini tuh ada energi yang absorbing. Artinya kalian mengeluarkan uang ini bukan karena ini responsibility kalian, tetapi karena kalian gak enak. Walaupun orangnya mungkin gak minta, tapi kalian gak enak. Kalian gak berani untuk abandoning these people, siapapun ini. Apakah itu teman, keluarga, atau, dan ini gak harus tentang uang ya. Ini bisa juga kalian, yang aku rasain adalah energi kalian tuh ketarik gitu loh sama something. Jadi tergantung kalau kalian ngerasa, aduh kayaknya waktuku nggak cukup deh, aku spreading myself thin gitu misalnya. Ini sih kalian ketarik-tarik. Interesting. Nanti aku coba lihat lagi deh yang tadi tentang kepala keluarga. Oke, I need more information. Let's see. Kalian tadi pilih apa sih ininya? Kartunya. Kok lupa aku? Apa ya? Kucing. Ya kan? Tadi smoky quartz kan? Oke, let's see. Apa sih sebenarnya situationnya? Aku di info dong. Karena aku lihat beberapa energi sih di sini. Tapi salah satu di sini sih lessonnya, challenge-nya adalah memang apa yang kalian pegang itu memang sulit untuk dilepas, atau kalian sendiri yang malah dipegangin. However, lessonnya di sini adalah bahwa apapun yang kalian lakukan, seberapapun kecil, seberapapun besar, seberapapun boring, itu bisa jadi persembahan, itu bisa jadi offering, persembahan bagi yang maha kuasa, bagi semesta. Oh, that's interesting. Oke. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Mohon petunjuk. Ace of Wands, terus Four of Cups, oke, Knight of Pentacles. Oke.
kalian yang ada di grup ini terkait keuangan ya, ini keuangan, abundance dan sebagainya. Abundance bisa macam-macam. Kalian yang ada di grup ini tuh, kalian pengen ngelakuin sesuatu yang bener-bener lighting you up, alright? Tapi somehow kalian gak bisa. Rasanya tuh kayak kehidupan itu megangin kalian in a way. Jadi kalian ngerasa kayak gak bisa free gitu. Gak bisa, kalian cuma bisa ngeliat doang tapi gak bisa berangkat. Kalian cuma bisa ngeliat doang tapi gak bisa berangkat. Kayak kalian kehabisan energi. Kalian gak punya energi untuk pergi. Kayak ada yang ngatur, ada orang lain yang ngatur keputusan kalian itu. Yang aku rasain di sini. Call back your power, cut the cords. Interesting. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? You are dimming your light. Alright. How interesting. Oke. Apa yang kalian perlu lakuin? King of Swords. Wah. Minta advice yang agak soft, please. The Lovers. Ini menarik soalnya kenapa aku tadi minta nasihat yang agak-agak soft. Karena di sini nasihatnya dia udah cut the cords, terus habis itu di sini dia mintanya juga King of Swords, cut the cords with the sword of the king. That is such a strong energy. Aku pengen tahu spirits, apakah teman-teman yang ada di grup ini kayak do they actually literally harus ngelakuin apapun yang mereka lakuin ini sekarang, yang mereka pertahankan, yang mereka nggak bisa let go ini. Oh, Nine of Wands, right? Apapun yang kalian lakuin saat ini yang bikin kalian ngerasa kayak terpenjara, this is hurting you definitely, right? This is hurting you, dan ini nih overwhelming, ini bikin kamu capek dan sebagainya. Dan kamu udah kayak udah nggak tahu lagi ya Prisa, aku jalanin ini aja, whatever, I don't know, gitu energinya. Ini juga di sini Four of Cups. Kayak udahlah Prisa, lupain aja lah mimpiku itu. Aku pengen sih sebenarnya abundant, tapi udahlah Prisa, lupain aja. Aku ada ngerasa energi gitu. Alright. Kalau aku pengen nanya sama spirit sih, what do you mean by cutting the cords? Ini choice sebenarnya teman-teman. Apa namanya? Honestly, aku baca dari kartunya. Silahkan kalau kalian nggak relate atau nggak resonate atau nggak Aprisa, I don't wanna listen to this, fine. Tugas aku adalah delivering the message. I'm gonna deliver the message, right? If you can accept it, if you want to accept it, atau oke Aprisa, aku dengerin dulu. Jalaninnya kapan-kapan, because it seems heavy though. Yang kamu alami itu artinya apa ya? This is not an easy, kayak butuh belok-belok gitu loh. Jadi kamu nggak bisa saklek untuk ngejalaninnya juga. Aku paham energinya di sini. Tapi apa tadi energinya di sini? This is a choice sebenarnya teman-teman. Kalian bisa pilih untuk melanjutkan ini atau tidak. Itu sebetulnya your choice. Dan sebenarnya advice-nya dari spirit adalah ideally you need to call back your power sama cut the cord to something, whatever that thing is that you need to let go, memang. Dan kamu harus kembali ke dirimu sendiri, individuality. Because every person has their own personalized study plan in this earth school. So everyone has their own lessons. Aku akan ngomong ini in a very vague way. And you're gonna learn it and understand it the way you can capture it, okay? You're gonna translate it to your own situation, yeah? Right? So everyone has their own lessons, has their own journey, and you are not responsible to their journey, right? To their happiness, no. Right? So I have a feeling, makanya tadi aku bilang kayak this is not for kepala keluarga yang emang literally tugasnya untuk membiayai keluarganya, you know what I mean? But kalau itu udah sampai kayak, tapi kalau misalnya gini, ini beda kasusnya buat kepala keluarga yang kayak oke, misalnya ini contoh ya,
gajinya sebulan 1,5 juta misalnya, hidup sama istri dan hidup sama anaknya, tapi kayak expense-nya itu 3 juta misalnya, dan itu kalian minus terus. So this is not about apa ya, agak susah aku ini, makanya aku bilang tadi ini tuh memang agak butuh belok-belok gitu loh, nggak bisa langsung kayak kamu cut the cord, atau misalnya ada proses yang kamu perlu lewati. Habis ini aku akan baca apa yang proses yang kamu perlu lewati, karena kayak gitu kan berarti oke, ada pengeluaran yang perlu dikurangin, tapi seberapa sih kita bisa ngurangin pengeluaran, karena kan ada batasnya ya kalau kita mau ngeluarin pengeluaran gitu kan. Jadi this one is quite interesting, so let us see, but this is a choice. Itu sebabnya tadi aku yang kepala keluarga aku nggak masukin, karena itu udah bagian dari responsibility sih. Tapi kalau yang lainnya I don't think so, misalnya kalian so let's see aku akan coba untuk lihat, is this something that you actually need to like how aku akan nanya, guide us with the how please, aku minta mindset, the Hierophant. Oh, interesting. Oke, aku minta physical atau realistis action behavior. This one and this one. Okay, let's see. Nine of Swords dan Eight of Pentacles. Oke, teman-teman, what comes up very quickly adalah untuk kalian yang ada di grup ini, spirits memang meng-acknowledge bahwa challenge kalian ini mungkin pada saat ini rasanya stuck karena memang kalian butuh bantuan orang. Alright, aku nggak tahu ini bantuannya bisa macam-macam untuk kalian. Ini please exercise your free will dan your wisdom ya, karena ini kan aku reading kartu ya. Jadi kalau misalnya kalian ambil decision apapun, don't come back to me, I'm just a messenger, so don't shoot the messenger, right? So message-nya adalah kalian butuh bantuan dari seseorang. Apakah itu bentuknya aku sarankan kalian nggak ngambil pinjol lah ya. Tapi ini apakah bentuknya adalah minta diajarin sama teman kalian yang bisa manage uang, minta diajarin sama teman kalian yang lebih sukses, cari guru atau kelas keuangan, atau cari penasehat keuangan, minta tolong orang buat bantuin ngurusin tax dan sebagainya, atau money coach or whatever. Tergantung level ketidakabundancean kalian ini gitu. Dan lagi pula kita balik lagi ya, abundance itu kan nggak cuman abundance itu ada yang kayak kadang-kadang kita memang literally lacking, emang duitnya nggak ada, energinya nggak ada, dan segala macam nggak ada. Jadi emang kita dalam kondisi butuh bantuan dan memang kosong, memang kita butuh bantuan orang lain gitu loh untuk kasih kita supply. Or rasa tidak abundant, hanya rasa aja. Nah, aku nggak tahu ini kalian ada di mana nih yang di sini, karena ini energinya mix ya. Ada dua, ada yang memang secara keuangan memang sulit, keberatan, lagi kesulitan banget. Ada juga yang kondisinya sebenarnya keuangan ada, tapi kayak mindsetnya udah embuh banget lah gitu. Kalau orang Jawa bilang embuh, kurang ngerti gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang ngukur sendiri, kalian ada di mana? Nah, satu hal adalah kalian mendapatkan perspektif dari orang lain. Ini perspektif dari orang lain, tapi hati-hati ya. Di sini Hierophant. Kenapa aku bilang hati-hati? Hierophant ini adalah sosok yang lebih bagus, lebih pintar, lebih terlatih, lebih master lah, lebih expert daripada kalian. Jadi jangan minta nasihat sama orang yang tidak menjalani hidup yang kalian ingin jalani. I hope that makes sense. I'm gonna repeat that. Cari bantuan, cari nasihat, tapi jangan dari orang yang hidupnya tidak ingin kalian jalani. Kalau kamu ngelihat hidupnya dia susah juga, nggak usah didengerin advice-nya. This is not the person that will help you, okay? Cari orang yang
level hidupnya ada di atas kalian, yang bisa ngasih kalian advice, kasih kalian perspektif, right? Tergantung situasi kalian keuangan gimana, apakah kalian mau melakukan hero fund ini, mencari guru dalam bentuk berbayar ataupun dalam bentuk gratis dari teman mungkin bantuan. Tapi aku tidak menyarankan pinjol sih di sini gitu. Mungkin beberapa di antara kalian butuh untuk pinjam, tapi I don't see that in the reading, at least di kartu nggak ada yang bilang itu. Anyway, dan itu untuk inner worknya supaya kalian bisa mindsetnya benar dan lurus, ketemu jalan yang benar gitu. Ini habis ini nge-let go-nya gimana nih, apapun yang kalian mau let go ini. Jadi emang ini sticky situation sih yang kalian alami, makanya butuh bantuan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, advice yang bisa kalian jalanin adalah ini ada 9 of Swords. Gini teman-teman, semakin kalian fokus ke apa yang tidak ada, ke apa yang tidak terpenuhi, itu akan makin terbang dia. Jadi ini kayak self-fulfilling prophecy. I know maybe your financial situation is bad, but kalau kalian fokus ke ketidakadaannya, makin pergi itu nanti bersama dengan pikiran kalian. Jadi jangan fokus ke lack-nya, tapi fokus ke apa yang kalian bisa lakuin, one step at a time gitu. Ya, ini strategis sih teman-teman kalau aku lihat ini. Ini bukan masalah kerja keras. Eight of Pentacles itu biasanya ngomongin tentang kerja keras, tentang mastery. Tapi di sini yang aku lihat bukan kerja kerasnya, tapi mastery-nya, strateginya, bahwa step by step yang kalian akan lakuin ini nanti yang akan satu demi satu membuat kalian untuk bisa melihat hasil. Alright. Can I see a timing please? Kalau boleh, universe, aku minta timing. Kapan? What can we expect situation ini mulai berubah? Take with a grain of salt. Aku akan reading untuk banyak orang. Jadi kita lihat. Can we ask the guidance on timing, please? Ace of Mushroom. Alright, this is beautiful. Mushroom itu adalah elemen yang lumayan slow. However, angkanya 1, which is ace. Jadi it shouldn't be long. Tetapi karena ini ace juga, aku ngelihat kayak the insight atau the beginning of your new life and your situation itu can be really like in one week, 1 month. Aku ngelihat mungkin sekitar dalam waktu 1 bulan itu ini akan mulai muncul insight baru, akan muncul petunjuk baru, mungkin akan ketemu sama si orang ini, ya kan, dapat guidance-nya. Dan ini balik lagi ke sini, memang Eight of Mushroom, Eight of Pentacles itu memang proses, dia methodical, dia ada cara, ada step-stepnya untuk bisa mastering. Dan this is a new life buat kalian. Ketika kalian, aku akan masuk ke perjalanan abundance ini, aku terima offer dari semesta bahwa aku akan dibantu, dan aku akan di-guide untuk keluar dari situasi ini. Dan ini akan menjadi fondasi. Pentacles adalah fondasi. Jadi expect to get insight, to get things starting to move within this 1 month. Atau kalau misalnya sebentar lagi tanggal 1 untuk kalian, then maybe itu sekitar tanggal 1. Ace of Mushroom. Take that with a grain of salt. Things are going to start moving, okay? Terus what is the outcome? Beautiful loh. The Emperor. Oh my god, teman-teman. The outcome is really good. Okay, so kalau kalian ada di grup ini, yes, you are on the right track. You are on the right track for reading this. Dari fondasi yang kalian kumpulkan dan kalian buat ini, nanti kalian akan creating abundance. Emperor sama Empress, Raja dan Ratu, they're rich. So you are going to reach this level of abundance yang levelnya sesuai dengan yang kalian mau. Dan kalian akan nemuin kayak define partnership, apakah itu terkait uang, apakah itu terkait relationship, dan apapun itu abundance yang kalian sedang bahas di sini ya. So I think you're gonna find
this very beautiful. It's going to get stable, it's going to get better. The result is really good. Kalau kalian wanting a family, then this is going to be apa namanya, happy family, stable family, apalagi abundant, I don't know. Ini akan fulfilled lah wishes kalian. Apakah kalian pengen punya anak, pengen punya apa namanya, kehidupan yang abundant. This the energy is beautiful. This is the quote end result yang kalian bisa harapkan dengan working on yourself through all of this journey. So teman-teman, I'm so sorry that you are experiencing such challenges. Apapun situasinya, I can see that you are pusing, pusing, terus habis itu stress juga, mungkin overwhelmed dan sebagainya. But remember, this is your message. Get help, ya, get help, tapi proper help ya. Jangan help apa namanya kaleng-kaleng, yang benar-benar based ya. Karena ini Hierophant ini bagus, dia benar-benar skillful dia. Jadi kalau ada orang yang datang ke kalian, kalau kalian mau nerima, lihat ini, dia mushroom nggak, dia pentacles nggak, artinya dia punya fondasi yang kuat nggak, skill yang kuat, bisa menjadi contoh, bisa menjadi guru untukmu atau tidak. Itu be selektif ya. Terus habis itu juga do it one step at a time, be methodical, be strategic ya, jangan kemakan emosi. Do I see any saucers here? No, di sini nggak ada saucers. Ada saucers di sini, tapi ini cuman kekecewaan dan nggak bisa melihat opportunity, terus ngerasa feeling low dan feeling meh. So no, jangan apa namanya, jangan kemakan emosi, jangan ngambil keputusan berdasarkan emosi juga. Alright, pakai kepala dingin, pakai logika, be methodical, find yourself a teacher, a guide ya. This one you can do, this one you can handle. Dan the result is so beautiful. Emperor sama Empress, beautiful. This is balance. This is really balanced, beautiful. So thank you so much for reading with me. Kalau ini resonate, please kasih like dan jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ada yang nggak resonate, please leave that. Maybe that's for someone else. Tapi yang resonate, terutama result, if you want to claim that, feel free to claim that. Ya, thank you so much for reading with me, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. All the best for you, good luck. Hai teman-teman, kalau kalian pilih pile 3 atau ruby dengan kyanite dan apa namanya, tarot cardnya adalah good karma, then this is your reading. Pertama, aku akan ambil kartu oracle sebelum aku buka tarot cardsnya ya. Kita akan lihat 3 aspek. Sini ya sayangku, sini aja. Oke. Kita akan lihat 3 aspek. Yang pertama adalah challenge-nya, yang saat ini menghambat kamu untuk ngedapetin abundance. Remember, abundance itu bisa macam-macam, waktu, uang, people, ya kan? Or simply mindset juga bisa, definitely. So, kita lihat challenge-nya apa. Terus habis itu lesson-nya, dan what you need to do. Okay. This is the challenge. Limitless. See yourself open to receive in the most miraculous ways. The divine can use anything and anyone. That's beautiful. The lesson, this one. Detachment, okay. Dan what you can do adalah outrageous openness, okay. Terus aku akan clarify dengan another deck dari Work Your Light Oracle. Tar, rapi dulu sebelum dikocok. Okay. Clarifying the challenge. Please buat pile 3. This one. Ada 2. Okay. The initiation, rite of passage, crossing the threshold, trust the nickel,
What is the niggling feeling trying to tell you? Mhm. Hmm. Hmm. How interesting. Terus detachment, clarifying the detachment please for the lesson. Got two for this one too. Wow, look at the colors. Detachment, get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature, awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration. Wow. Terus yang last one for apa yang kalian bisa lakuin. Star Mother, how can you mother yourself? Interesting. Oke, aku cek energi dulu. Kalau ini resonate kalian bisa lanjutin, kalau misalnya nggak resonate kalian bisa lanjutin ke reading pile lainnya. Oke. Teman-teman kalian yang ada di sini, ini adalah orang-orang yang apakah kalian sudah atau belum menjalankan misi jiwa kalian. Kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk menjalani sebuah misi dari semesta. Oke. Itu yang aku rasain, itu yang pertama. For many of you, I think, jadi mungkin ada yang udah sadar dan ada yang belum sadar. Yang udah sadar, I think kalian tahu bahwa semesta itu kadonya limitless. Yang dipunya sama semesta itu limitless gitu. Dan kalian udah melalui the hardest part of your life, I think. For so many of you yang ada di sini kayaknya aku rasa kalian udah keluar dari either kalian bener-bener barusan udah keluar, atau yang udah, kalau bahasa Jawa itu mintip-mintip gitu, kayak udah di depan pintu gitu loh teman-teman. But that was dark and that was difficult and you have done your inner work. Ini yang aku rasain, karena aku tadi pas ngeliat kayak abundance-nya kayak gak ada masalah sih. Gitu, makanya aku lihat kok, oh oke, ini dark. Kalian tiba di sebuah titik ini yang saat ini kalian rasakan limitless ini through a lot of hard work. So I'm gonna acknowledge your hard work yang kalian udah lakuin sampai titik di sini. However, I understand kalau misalnya there are days when you don't feel like your best, like you cannot believe, atau kayak oh my god, why is this difficult, atau is this true, is this real. Ini yang aku rasain sih lebih kalau buat pile ini. Jadi kalau kalian nggak resonate sama ini, coba cari pile lain, oke? Tapi kalian yang ada di sini, kalian benar-benar sudah belajar untuk mendengarkan intuisi kalian, udah ngelalui banyak perjalanan jiwa, perjalanan inner work, shadow work, terus ngikutin apa yang misalnya semesta ngasih kalian inner niggle atau misalnya inner nudge ya, kamu gini, kamu gitu. Itu kalian udah ngerasain itu dan kalian oke, aku nurut, oke aku jalanin. Dan bukannya tanpa rasa takut ya, ini menakutkan, ini dark, dan mungkin kalian bahkan melalui perjalanan di mana orang-orang di sekitar kalian nggak ngerti, keluarga kalian nggak ngerti apa yang kalian alami, atau nggak ngerti bahasa kalian. I think for many of you yang ada di grup ini, banyak sekali kalian yang merasa misunderstood atau merasa kayak black sheep of the family gitu. However, sekarang kamu tiba di titik dimana kayak it's fine. I mean, it's okay to be different. It's okay to not belong in my my blood family ya, family by blood. It's okay. Kalian udah tiba di acceptance itu kalau menurut aku. So, kita mau nanyain tentang abundance kan ya. Gitu. Jadi kalian kalau menurut aku sekarang lagi ada di place yang very very beautiful, very very grounded most of the time. I mean we are humans, jadi kadang-kadang juga makanya dia muncul ini karena ada momen dimana kadang-kadang kalian ngerasa kayak, makanya juga mungkin baca reading ini gitu ya, ada momen dimana rasanya kayak okay, am I hallucinating or what?
kayak gitu. Tapi somehow di grup ini aku lihat ada trust yang besar terhadap semesta, terhadap diri sendiri, berani untuk detach dari keduniawian. Even I think so many of you yang ambil grup ini, ya kalian udah fokus ke melayani, menjalani misi jiwa. With detachment you finally feel whole inside, with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically that's often when it's fulfilled, right? Jadi bener-bener kalian yang ada di grup ini tuh udah oke, misi jiwaku ini aku jalanin ini one step at a time. Aku lihat acceptance yang besar sih di sini, dan kalian juga sadar bahwa satu, universe is limitless, dan artinya if universe is limitless that means I am limitless as well. You have gone through a lot of transformations in your life. Udah banyak sekali cycle yang kalian jalanin. Maybe for some of you, kalian juga udah hidup di dunia ini berkali-kali. You already have a lot of past lives, I think. Oh ya, ini juga dia di sini bilang empaths, highly sensitive. I think many of you are empaths. Mungkin kalian realize kalian highly sensitive. I think many of you have been helping people as well. Ini awakening, energetic upgrades, new being. Kayaknya kalian yang ada di sini tuh kayak kalau misalnya dicek secara jiwa itu kalian udah apa ya? Kayak udah di upgrade berkali-kali gitu loh, teman-teman. Kalian tahu kan kalau pernah nggak denger ini? Yang kita itu kalau setiap hari itu kan sel-sel kita berganti. Jadi sebenarnya we can even question like, are we today the same person that we were let's say 30 years ago gitu loh. Jadi this is the feeling that I have, like you have been renewed so many times, sampai bahkan kayak it's almost like you are a new being, a new person. Mungkin banyak juga di antara kalian yang orang-orang di sekitar kalian nggak kenal lagi ya, tanda kutip, in a good way. Kayak who is this person, who is this pile 3, I don't know him or her anymore. This is so beautiful, your energy is so beautiful, dan you are part of this collective. You are bringing up the energetic vibration of the collective. So thank you so much for your work. Aku di sini malah jadi pengen berterima kasih sama kalian for your work, how you make the world a more beautiful place with your message, with your presence, with your being, just being who you are gitu. Ini juga sih aku lihat kalian untuk bisa ngelakuin semua yang kalian lakuin ini, it is true outrageous openness. Memang kalian harus literally berani, vulnerable, dan opening yourself, right? Dan nerima apapun yang kayak jalan yang diarahkan sama Tuhan untuk kalian. This is not easy. This hasn't been an easy journey for you. Dan kalian kayak siap, oke, karena aku percaya ini limitless, so aku percayain aja habis ini aku dapat gift apa dari Tuhan, I'm open to receive, right? So I think for so many of you, you have been taking care of yourself really well. You have been taking care of yourself really well, your stuff really well. You have been growing so much, and I think reading hari ini buat kalian particularly adalah untuk validating your journey, your experience, your inner work. Dan bahwa kalian gak halu, bahwa apa yang kalian percaya, apa yang kalian udah lakuin, you are definitely on the right track. Wow, such a beautiful energy. Oh ya, sesuai juga sama kartu kalian, good karma. Oh iya, benar, good karma, of course ya. Yeah. I think because itu tadi mungkin banyak dari kalian yang udah hidup berkali-kali di sini. Interesting though. Di bawah ini kartunya Four of Cups, dan pile 1 dan 2 juga ada Four of Cups ini. I think this is the background energy of humans really, bahwa it's not always easy to be able to see what universe has to offer, right? But here you are open to receive. You know that universe is limitless. You open your hands. Kamu siap untuk nerima. Kamu siap untuk memasrahkan diri, this is me universe, use me to send your message, use me to do the work, you know. This is so beautiful. But this is the background energy, like kalau kalian at times aku sekarang validating what you experience, but when
you don't feel like that, please do not blame or shame yourself, because it happens to the best of us, which is probably you. Oke, aku akan reading apalagi message dari semesta yang mau disampaikan sama semesta. I wonder if you also came from another pile, you? Ada nggak? Karena energinya absolutely different, so maybe kalau kalian datang dari pile lain, I think mungkin itu part kalian yang masih perlu di heal. Tapi in a sense, like you have already been living this reality atau this understanding of this limitless unlimitedness of the universe. What do we need to hear? Beautiful Temperance, Ace of Swords, 1, 2, 3. Right. 6 of Pentacles, the Magician, dan terakhir last but not least Ten of Pentacles, kartu yang tadi kalian pilih. Oh nice. Okay, let's read that for you. Oke, ayo kita baca. Oke. Jadi, teman-teman, kartu kalian bagus semua di sini. Jadi kalau kalian datang dari pile lain, kemudian kalian ada di sini sekarang, congratulations. Ini adalah penghiburan kalian. Tapi kalau kalian bener-bener simply dari grup ini aja, congratulations juga. Ini semesta mau meng-acknowledge apa yang kalian udah lakuin dan udah rasakan, mau confirmation aja. Sebentar, aku tadi ada message mau coming through. Terima kasih sudah tenang dan seimbang, ya. Karena semua energi yang ada di sini adalah tenang dan seimbang. Kunci abundance itu adalah kalian tenang dan seimbang, nggak oleng. Di sini nggak ada sama sekali yang bentuknya oleng, marah, atau apa. Dan ini bukan berarti kalian tidak boleh marah sama sekali atau merasakan emosi negatif sama sekali. Tapi selalu ingat bahwa selalu ingat bahwa kalian itu ada, ini aku tiba-tiba dapat kayak insight, kayak dapat vision gitu. Kayak kalian itu ada di tengah semesta, tetapi kalian itu juga bagian dari semesta. You are making up the universe, and universe is making up you. Jadi there's no limit of what you are and who you are, who you can be, what you can have, and what you can do. Karena everything that you do itu adalah semesta yang melakukan, dan everything yang semesta lakukan itu adalah what you do, right? So ini aku nggak tahu nanti itu gimana implementasinya di tempat kalian, tapi definitely adalah this is such a beautiful energy. I think ketika kalian oleng dari keseimbangan, yang harus kalian lakukan adalah cepat kembali untuk center. Cut through the noise. If there is any noise in your head, in your thoughts, yeah, cut through it. Cut through it because you already have already unlocked the key of this limitless life sebenarnya. So anytime ada worry, ada rasa takut, ada khawatir, ada tidak percaya, cut through the noise. Always, always, always. Itu. Karena apa? Karena kamu dan semesta itu giving each other. Your experience enriches the universe, dan universe through your experience enriches you. Itu message-nya. Ini tadi yang aku channeling pakai bahasa Inggris itu, ya.
the magician, the Ace of Swords, beautiful energy. Then yeah, this is the abundance. It's yours. It's definitely your card, and it's there. It's yours. It's everything that you want actually. Satu lagi pesan adalah, kalau kalian belum atau kalian sudah lama tidak melakukan ini, cek lagi catatan manifestasi kalian, oke? Terus cek apa saja yang sudah terjadi. Kalau kalian sudah punya catatan, apa saja yang sudah terjadi, terus habis itu apa yang belum terjadi, atau apa yang kalian mau refine atau perbaiki. Ini message-nya. Because you are allowed to order. Kayak ibaratnya kalian pergi ke restoran gitu, terus kalian mau order, Kak saya mau mie goreng ya, tapi mie gorengnya direbus dulu yang empuk gitu. Jadi kalian bisa order direbus dulu yang empuk, terus abis itu nanti jangan lupa kecapnya harus nyerep, contohnya kayak gitu. Jadi tulis dengan with conviction, dengan keyakinan bahwa universe is limitless dan punya segala sesuatu yang kamu mau, yang kamu minta itu semua ada. Alright, itu di refine lagi kalau ada keinginan kalian yang ini kayaknya udah nggak update deh, aku mau ganti ini. Di refine dengan belief yang baru, karena mungkin pada saat kalian nulis manifestasi kalian yang lama, itu kalian masih pakai belief yang lama. Jadi mungkin masih ada rasa undeservingness-nya, masih ada rasa takut untuk minta, dan mungkin kalian ngerem-ngerem, ya udah deh segini aja nggak apa-apa. Nah ini coba diupdate lagi, mungkin nanti kalian akan nemuin hal-hal yang ini bisa, sebenarnya aku berhak kok dapetin ini, because I have been doing the work juga gitu loh, dan I deserve it. You deserve it just because you do. Ini message dari kamu, very loud and clear, very beautiful. Selalu kembali ke balance, selalu kembali ke dirimu sendiri. Ingat the abundance of universe, right? That you are the magic, right? You are a magician, but you are also the magic. So you create your magic yourself, bareng sama universe of course, because you are part of universe, right? Dan cut through the noise. Whenever that worry, that fear or anything comes, cut through the noise. That's not yours to carry. Lepasin aja itu. So beautiful energy, thank you so much for allowing me to tap into your energy. Kalian yang ada di sini, feel free to connect with me karena kayaknya kita sama-sama light worker, alright? So I'm so happy to have you here. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like juga. Dan I'll see you in the next reading ya. Thank you so much for allowing me to read for you. Take what resonate and leave the rest. Bye-bye.